Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan algoritma greedy yang dapat digunakan untuk kecerdasan buatan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Putra Kusmendiawan. Saya Ririt Sailatina Rahmayani. Saya Nanda Triastuti. Dalam presentasi hari ini kami akan mempresentasikan pengertian algoritma greedy, elemen-elemen algoritma greedy, contoh penggunaan algoritma greedy, contoh implementasi algoritma greedy, penyelesaian dengan algoritma greedy, dan kesimpulan. Lanjut. Pengertian algoritma greedy akan dijelaskan oleh Nanda. Metode algoritma greedy merupakan algoritma yang membentuk solusi langkah per langkah. Pada setiap langkah tersebut akan dipilih keputusan yang paling optimal. Keputusan tersebut tidak perlu memperhatikan keputusan selanjutnya yang akan diambil, dan keputusan tersebut tidak dapat diubah lagi pada langkah selanjutnya. Algoritma greedy kebanyakan digambarkan dengan grab dan not grab. Di algoritma greedy ada dua, yaitu grab berbobot dan tidak berbobot. Elemen-elemen algoritma greedy. Yang pertama, himpunan kandidat C. Himpunan ini berisi elemen-elemen pembentuk solusi. Pada setiap langkah, satu buah kandidat diambil dari himpunannya. Yang kedua, himpunan solusi S. Himpunan ini berisi kandidat-kandidat yang terpilih sebagai solusi persoalan. Dengan kata lain, himpunan solusi adalah himpunan bagian dari himpunan kandidat. Yang ketiga, fungsi seleksi atau selection function. Fungsi ini dinyatakan dengan predikat seleksi, merupakan fungsi yang pada setiap langkah memilih kandidat yang paling memungkinkan mencapai solusi optimal. Kandidat yang sudah dipilih pada suatu langkah tidak pernah dipertimbangkan lagi pada langkah selanjutnya. Yang keempat yaitu fungsi kelayakan. Fungsi ini dinyatakan dengan predikat layak. Fungsi kelayakan ini merupakan fungsi yang memeriksa apakah suatu kandidat yang telah dipilih dapat memberikan solusi yang layak, yakni kandidat tersebut bersama-sama dengan himpunan solusi yang sudah terbentuk tidak melanggar batasan atau aturan yang ada. Kandidat yang layak dimasukkan ke dalam himpunan solusi, sedangkan yang tidak layak dibuang dan tidak pernah dipertimbangkan lagi. Yang kelima yaitu fungsi objektif. Fungsi objektif ini merupakan sebuah fungsi yang memaksimumkan atau meminimumkan nilai solusi. Dengan kata lain, algoritma greedy melibatkan pencarian sebuah himpunan bagian S dari himpunan kandidat C, yang dalam hal ini S harus memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan, yaitu menyatakan suatu solusi dan S dioptimasi oleh fungsi objektif. Ada kalanya solusi optimum global yang diperoleh dari algoritma greedy yang diharapkan sebagai solusi optimum dari persoalan belum tentu merupakan solusi. Contoh penggunaan algoritma greedy di dalam jurnal ini dicontohkan untuk mencari jarak terdekat dengan membandingkan jarak dari kota A ke kota lain dengan menggunakan graf berbobot. Untuk rumus sendiri dalam algoritma greedy tidak ada. Algoritma greedy lebih menggunakan perbandingan dari graf-graf yang ada di greedy tersebut. Lanjut. Contoh penggunaan algoritma greedy di sini adalah digunakan untuk optimalisasi menentukan penukaran uang koin. Dengan contoh, uang koin 1.200 akan ditukarkan dengan uang koin yang ada saat ini adalah 1.500, 200, dan 100. Ini adalah contoh berikutnya. Penentuan penukaran uang koin di sini adalah jika himpunan S sama dengan A atau jumlah yang ingin ditukarkan dan C tidak sama dengan himpunan kosong, maka akan selesai. Pertama akan masuk ke X, yaitu fungsi seleksi. Karena akan digunakan untuk penentuan secara optimum, maka digunakan fungsi seleksi secara descending, yaitu yang terbesar dulu, yaitu 1000 X maka 1000.
kedua akan masuk ke C. Dalam C ini adalah himpunan yang tersisa. Jadi 1000 akan dibuang, maka yang tersisa adalah 500, 200, dan 100. Di step 3 adalah menentukan apakah X layak. Jika kelayakan pada X ditentukan jika X tidak melebihi X tidak melebihi A. Jika X layak, maka X akan masuk ke himpunan S. Jadi 1000 akan masuk ke himpunan S. Lalu akan dilakukan perulangan dengan koin yang tersisa pada C. Yang tersisa C terbesar adalah 500, maka C tersisa 200 dan 100. Akan dilakukan fungsi kelayakan apakah 1000 dan 500 akan melebihi jumlah A. Jika tidak maka akan masuk ke himpunan S. Jika melebihi akan dibuang atau tidak masuk ke himpunan S. Karena melebihi maka 500 dibuang. Lanjut ke X yang tersisa, yaitu 200 dan 100. Yang terbesar adalah 200, maka dipilih 200 dan C sisa 100. Akan dilakukan fungsi kelayakan pada S, yaitu 1000 dan 200. Jika X tidak melebihi S, maka X masuk ke dalam himpunan S, maka 200 masuk ke dalam himpunan S. Karena 1000 dan 200 sama dengan A, maka looping selesai dan menghasilkan output 1000 dan 200. Kemudian contoh implementasi. Mengimplementasikan metode algoritma greedy untuk mencari jarak terdekat dari titik awal Jalan Indraprastha menuju rumah sakit terdekat dengan menggunakan graf berbobot. Penyelesaiannya yang pertama, membuat data jarak tempuh menuju rumah sakit. Jarak tempuh menuju masing-masing rumah sakit dipetakan dengan menggunakan tabel. Cara mencari jarak menuju rumah sakit ini dapat dilakukan dengan cara berikut. A. Membuka aplikasi Google Maps, kemudian menentukan titik awal. Di sini kita menggunakan Jalan Indraprastha sebagai titik awal. Kemudian menuliskan titik rumah sakit di Google Maps sebagai titik akhir. Kemudian keluar beberapa posisi rumah sakit dan yang terakhir lihat daftar. Dan ini hasil data yang diperoleh. Contohnya dari Jalan Indraprastha menuju Rumah Sakit Telokerjo dengan jarak 3,1 km. Kemudian yang kedua, menentukan jarak terdekat. Pemilihan jarak terdekat ini dengan metode perbandingan menggunakan metode sorting, dan data yang dipilih yang terkecil atau yang paling kiri. Dari tabel tersebut diperoleh data sebagai berikut. Lalu disorting menghasilkan data, kemudian dipilih yang paling kiri yaitu 1,0 yang merupakan Rumah Sakit Hermina. Yang ketiga yaitu mencari rute menuju rumah sakit terdekat. Jalur menuju rumah sakit terdekat ini kita dapatkan dengan melihat Google Maps, yaitu dengan cara sebagai berikut. Pertama, membuka aplikasi Google Maps, kemudian menulis titik awal. Di sini menggunakan titik awal yaitu Jalan Indraprastha. Lalu menulis titik akhir. Di sini menggunakan titik akhir yang sudah didapat tadi yaitu Rumah Sakit Hermina. Terakhir, searching dan lihat jalur pada Maps yang tertera seperti gambar di samping. Yang keempat, membuat graf berbobot. Membuat graf berbobot dengan cara melihat dari pencarian rute menuju rumah sakit terdekat yang sudah didapat pada langkah sebelumnya, dengan titik-titik dan jarak sesuai dengan yang ada di Google Maps. Jika dilihat kembali, sebuah peta seperti pada gambar tersebut pada dasarnya hanya menunjukkan titik-titik yang saling berhubungan dengan jarak tertentu pada masing-masing titik tersebut. Misalnya, peta di atas dapat direpresentasikan dengan titik-titik penghubung. Berikut merupakan gambar dari graf berbobot dan jarak dari Jalan Indraprastha menuju Rumah Sakit Hermina. Yang kelima, menentukan tabel iterasi. Menentukan tabel iterasi untuk mengetahui jarak terdekat menggunakan algoritma greedy dengan cara menentukan nilai pada jarak yang dilalui dengan perbandingan menentukan jalan terdekat yang didapat dari graf
dengan melihat peta pada Google Maps. Iterasi dapat dilihat seperti tabel di samping. Yang keenam, menentukan jalur terpendek yang didapat dari iterasi. Dari hasil tabel iterasi sebelumnya, maka akan mengetahui hasil nilai yang terpendek yang ditentukan nilai permanen dan perbandingan semua nilai yang dilalui. Tabel dapat dilihat seperti gambar berikut. Yang ketujuh yaitu penulisan rute terjauh dan terdekat. Dari perhitungan menentukan jalan terdekat yang dilalui adalah dari A, B, D, E, G menuju H. Dan selanjutnya, agar lebih spesifik akan di-ranking jarak terdekat sampai jarak terjauh. Contoh seperti tabel di samping. Dengan menggunakan algoritma greedy pada graf di atas, hasil akhir yang akan didapatkan sebagai jarak terpendek adalah A, B, D, E, G, H dengan jarak 1 km. Jadi kesimpulan pada presentasi ini adalah algoritma greedy dapat digunakan untuk macam-macam kegiatan yang berhubungan dengan optimalisasi penentuan solusi, seperti penentuan jarak serta rute terdekat menuju pusat kesehatan yang berguna untuk masyarakat yang sedang dalam darurat kesehatan dan butuh cepat penanganan medis. Dengan algoritma greedy, kita dapat menyimpulkan jalur terdekat dari Jalan Indrapasta ke Rumah Sakit Hermina adalah 1 km. Selain untuk penentuan jarak terdekat ke pusat kesehatan, algoritma greedy juga dapat digunakan untuk optimalisasi penentuan penukaran uang koin, sehingga dapat disimpulkan bahwa algoritma greedy dapat digunakan untuk menentukan keputusan terbaik dalam kecerdasan buatan. Sekian presentasi hari ini. Jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.